Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku Lisa Damayanti. Dan kali ini eh apa ya kita bahas soal aja ya. Kali ini lanjut ke section 1.3 yaitu tentang himpunan berhingga dan tidak berhingga. Nah, sebelum kita bahas soalnya, sebelum kita kerjain soalnya, aku mau baca-baca dulu nih materinya yaitu ada definisi 131. Itu himpunan tak kosong itu dikatakan memiliki nol elemen tentu ya. Terus jika N anggota bilangan asli, maka suatu himpunan S dikatakan mempunyai N elemen jika ada bijeksi dari himpunan N yang sama dengan 1 sampai N ke S. Kemudian suatu himpunan S dikatakan berhingga jika baik himpunan kosong atau mempunyai N elemen, yang dimana N-nya adalah bilangan asli. Dan himpunan S dikatakan tidak berhingga kalau tidak berhingga, ya udah. Nah, ini ada teorema keunikan. Jika S himpunan berhingga, maka jumlah elemen di S-nya ini adalah bilangan yang unik di N. Biasanya setahu aku ya kalau misalkan ada kata unik itu dia berarti kayak cuman ada satu gitu. Kemudian teorema, di sini ada teorema himpunan N yang ini tuh himpunan bilangan asli ini adalah himpunan tak berhingga. Kemudian ada teorema lagi jika A himpunan suatu himpunan dengan n elemen dan B suatu himpunan dengan n elemen, jika A diiriskan dengan B itu sama dengan tak kosong, maka A gabung B mempunyai M plus n elemen. Nah ini tentu ya, kan kayak kalau ini apa namanya himpunan A, himpunan B, yang mereka kan nggak punya irisannya. Berarti kan kalau digabungkan, berarti M ini ditambah N. Kan tentu ya, udah pasti. Obviously. Kemudian, jika A suatu himpunan dengan M elemen, M-nya itu kan bilangan asli, dan C subset dari A itu suatu himpunan dengan satu elemen, maka A tanpa C itu adalah adalah himpunan dengan M min satu elemen. Ini benar ya, jelas gitu maksudnya tuh. Kemudian jika C adalah himpunan tak berhingga dan B himpunan berhingga, maka C tanpa B ini adalah himpunan tak berhingga. Karena si C-nya tuh tak berhingga, jadi mau dikurangi sama apapun tetap dia bakal tak berhingga gitu. Kemudian teorema 135, ini teoremanya rata-rata tentang keberhinggaan gitu, tak berhingga. Jadi ini ada yang countable ini terhitung, uncountable tak terhitung. Nah, lanjut. Langsung aja kita ke soalnya. Nah, yang pertama adalah proof that. Buktikan bahwa himpunan tak kosong T1 adalah berhingga jika dan hanya jika ada bijeksi dari T1 ke himpunan T2 yang berhingga. Ini aku mau menuliskan jawabannya di sini. Itu kan soalnya nomor satu, buktikan S. Yes. Nah, aku udah ngeklip sih soalnya. Jadi yang pertama, karena ini if and only if. Jadi kan dia tandanya gini ya. Jadi pembuktiannya kan dua arah. Kita pertama coba buktiinnya yang dari kiri ke kanan. Berarti kan modal kita kalau dari kiri ke kanan itu kita misalkan yang ini. Misalkan yang ini untuk membuktikan yang ini. Nah, kita tulis misalkan T1 ini adalah himpunan berhingga.
yang dimana T1-nya bisa kita tulis A1, A2, sampai AN dengan N-nya ini banget pasti. Kemudian karena kita arahnya mau nunjukin ada bijeksi, berarti bijeksi ini adalah satu-satu dan padat. Kita definisikan nih, karena kan kita mau nunjukin dari T1 ke T2. Kita definisikan T2 ini sama dengan T1. Jadi kalau tanda gini, ini artinya definisi ya, kayak mendefinisikan bukan hanya sama dengan. Kemudian, redup. Karena kita udah mendefinisikan ini, dan fungsi F-nya menjadi F. Jadi F ini fungsi kayak pemetaan gitu kan, karena kita mau nunjukin bijeksi yang hubungannya dengan pemetaan, berarti ada fungsi F dari T1 ke T2. Ini karena definisi kita kan udah mendefinisikan ya T2 ini apa sama dengan T1, berarti kan AI ini akan menjadi AI juga kalau dipetakan. Dan I-nya 1,2 N. Nah, F ini bisa kita sebut adalah pemetaan identitas. Di mana kalau fx itu sama dengan x. Nah, gitu. Nah, kan apa namanya? T1 ini kan berhingga ya. T1 ini berhingga, kemudian kita pakai warna lain. T1 ini berhingga dan kita mendefinisikan T2 ini sama dengan T1. Berarti kan T2 ini berhingga juga. Nah, terus kita pakai pemetaan yang ini dari A1 jadi A1 juga. Jadi kan satu-satu ya. Nah, satu-satu. Nah, terus di A1 ini, apa di T1 ini, setiap elemennya tuh kan dipetakan tepat satu ke yang si T2 ya. Nah, terus berarti kan dari sini semua elemen, berarti kan apa namanya, berarti mulu. Kan kalau fungsi ini semua elemen yang di T1 ini kan harus dipetakan ke elemen yang T2. Nah, terus karena bentuk pemetaannya ini AI ke AI, berarti kan ini satu-satu dan pada. Jelas satu-satu dan pada. Nah, jadi F T1 ke T2-nya adalah bijektif. Nah, bijektif itu dia memenuhi satu-satu dan pada. Nah, beres deh kita untuk buktinya. Kemudian dari yang apa namanya kanan ke kiri, kanan ke kiri berarti kan modal kita tuh yang aku stabilain warna hijau. Kita perlu membuktikan yang warna kuning. Nah, kita misalkan Kedua ini adalah himpunan berhingga dan FT1, T2 bijektif. Nah, kita harus menunjukkan kayak kita bisa tulis biar nggak lupa akan ditunjukkan kalau T1-nya himpunan tak kosong yang berhingga. Atau kebalik deh, himpunan tak kosong T1 adalah berhingga. Ditunjukkan bahwa himpunan X atau himpunan tak kosong T1 adalah berhingga. Nah, di sini kita uh, bisa definisikan
G sama dengan F inverse. Nah, G ini karena F inverse berarti T2 ke T1. Ini adalah bijektif. Kenapa bijektif? Karena F bijektif, jadi F inverse bijektif. X ke ini deh. Yap, gitu. Nah, kok kenapa sih kita mendefinisikan G sama dengan F inverse? Kan ini fungsinya dia dari F T1 ke T2. Yang ini modalnya adalah T2-nya himpunan berhingga dan fungsinya T1 ke T2 yang dia bijektif. Nah, kita harus menunjukkan T1-nya ini berhingga. Nah, berarti kan kita perlu untuk mendefinisikan G biar nanti kita bisa nemu eh, T1 ini gitu. Jadi kan kalau eh, apa fungsi G ini kan dia dibalik ya. Jadi dari kalau F ini dari T1 ke T2, kalau G ini dari T2 ke T1. Nah, nanti jadi kita bisa tahu nih T1 ini berhingga enggaknya tuh kayak bisa terbukti gitu, bisa dibuktikan. Nah, karena G onto, berarti kan T1 sama dengan G T2, sama dengan bisa kita tulis G T2, karena T2-nya anggota dari T2. Nah, kita misalkan T2-nya sama dengan A1, A2, sampai AN. Kurung kurawal ini harusnya. Nah, maka T1 setara dengan T1 eh, G T2 sama dengan G A1, G A2 sampai GN. Nah, berarti kan karena T1 setara dengan apa hasil dari apa namanya ya? Hasil dari pemetaannya yaitu T1 sama dengan GT2, di mana GA1, GA2 yang bisa kita tulis seperti ini. Nah, pemetaan ini kan didapat dari elemen ini ya, yang dimana elemen ini berhingga. Berarti kan si pemetaannya kan bakal berhingga. Artinya kan T1-nya berhingga. Himpunan takusan berhingga. Nah, jadi itu deh. Di sini kalau mau lebih lengkapnya teman-teman bisa tulis ulang kayak jadi apa namanya? Himpunan tak kosong satu berhingga adalah berhingga ketinggalan adalahnya berhingga jika dan hanya jika ada bijektif satu satu X dan onto dari T1 ke himpunan berhingga T2. Dah, beres deh gitu. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Satu-satu. Proof part B and C of theorem. Kita perlu buktikan teorema 134 bagian B dan C. Kita buka dulu punya teorema 134. Oke, jadi kita coba buka dulu gimana ini. Oke, aku udah clipping si teoremanya.
Sekarang langsung aja kita kerjain yang teorema 1/4 bagian B. Nah, di sini kan modal kita berarti jika suatu himpunan dengan M elemen dan C apa ini subset A adalah suatu himpunan dengan satu elemen. Nah, di sini modal kita adalah yang aku stabilo yang warna kuning. Nah, kita perlu membuktikan A tanpa C adalah himpunan dengan M satu elemen. Nah, di sini kita misalkan A ini sama dengan XI, anggota N, di mana I-nya ini adalah dia dari 1, 2, sampai N. Nah, kemudian eh, dari sini kan dari sini kan bisa kita lihat bahwa si A ini mempunyai n elemen dan tiap elemennya merupakan bilangan asli. Kemudian kita eh, di sini tidak hanya A tapi juga ada C yang diberikan juga si C ini dia adalah subset dari A. Begini deh. Misalkan pula C dari A yang eh, himpunan dia mempunyai yang hanya mempunyai satu elemen. Nah, misalkan si elemennya ini kita notasikan yang dilambangkan dengan XK. Jadi untuk K-nya ini adalah suatu bilangan dari 1 sampai N. Berarti kan artinya maka si C ini yang tadinya namanya XK, si C ini yang tadinya punya elemen, eh si C ini yang dia mempunyai satu elemen yang sama dengan XK ini berarti subset dari A, maka A tanpa C ini dia sama dengan coret sama dengan XI anggota N di mana I-nya ini sama dengan 1 sampai M. Tapi I-nya ini bukan K. Jadi I-nya ini 1 sampai M kecuali K. Nah, dengan demikian A tanpa C ini dia bisa kita jabarkan jadi X1, X2 sampai XK-1, kemudian XK+1 kan karena nggak boleh ada XK sampai XN. Nah, dari sini jelas si A tanpa C ini mempunyai M ini satu elemen. Karena kan di sininya nggak ada XK ya. Dan ini kan elemennya tuh kan dari 1 sampai M. Karena di sini nggak ada XK, berarti kan M minus 1. Misalnya untuk membuktikan yang B ini mungkin uh, kita bisa coba dengan pembuktian dengan cara induksi matematika mungkin juga sepertinya bisa. Betul banget ya, mungkin sepertinya. Sepertinya juga bisa. Kemudian kita lanjut ke yang C. Jadi jika C himpunan tak berhingga,
dan B himpunan hingga, maka C tanpa B-nya adalah himpunan tak berhingga. Berarti di sini kan modal kita tuh, aku tandain lagi, modal kita kan yang ini. Nah, kita perlu untuk membuktikan yang warna biru ini. Nah, kita tulis modalnya berarti kan misalkan C adalah himpunan berhingga, tak berhingga, dan B himpunan berhingga. Nah, kita pakai kontradiksi nih. Kita coba buktikannya dengan kontradiksi. Nah, andaikan kalau misalkan kontradiksi, kita perlu untuk coba kan kita mau ngebuktiin C tanpa B-nya ini adalah himpunan apa namanya, himpunan tak berhingga. Nah, coba kita andaikan si C tanpa B-nya ini adalah himpunan berhingga. Berarti bisa kita tulis apa namanya, maka si C tanpa B-nya ini sama dengan M, dan dapat kita tulis C tanpa B-nya sama dengan X1, X2 sampai M, XM. Juga karena B himpunan berhingga, di mana B ini dia misalkan N, jadi kan si B-nya kita tulis ya satu, ya dua, sampai ya N. Nah, berarti kan si C-nya ini dia sama dengan C tanpa B, gabung B, ini sama dengan X1, 2, sampai XM. Gabung Y1, Y2, sampai YM. Ini kalau kita gabung jadi X1, X2, sampai XM, kemudian lanjut Y1, Y2, sampai YM. Berarti dengan demikian, kayak kalau ada tanda kayak gini berarti kan ini order, kayak banyaknya elemen di si C-nya. Berarti kan dia sama dengan M plus N kan. Karena kan tadi kalau yang C tanpa BM, ordernya kalau yang B ini M. Berarti kan M gabung M itu kan plus N. Yang dimana ini kan berarti dia kurang, apa namanya, kurang dari hingga tuh namanya berhingga, berarti kan berarti kan elemen si C-nya berhingga. Yang dimana ini kontradiksi karena kan kontradiksi. Karena kan si C-nya kan dia himpunan tak berhingga. Nah, dengan kita mengandaikan C tanpa B-nya ada himpunan berhingga, maka kita dapat si C-nya ini berhingga. Nah, ini kontradiksi. Berarti artinya si C tanpa B ini haruslah himpunan berhingga. Himpunan tak berhingga. Nah, ini untuk nomor dua. Nasinya untuk yang satu, tiga ini udah lumayan panjang caranya. Nah, kita lanjut ke nomor tiga. Ke halaman. Mhm.
Oke. Nomor tiga, misalkan S-nya sama dengan 1,2 dan T-nya punya elemen itu A, B, C, tentukan jumlah injektif injeksi berhingga dari S ke T. Berarti yang A ini cukup mudah. Yang ini tentukan jumlah injektif berbeda dari S ke T. Di 1,2 S, T, A, B, C, T, 1,2 A, B, C, S, T, 1,2 A, B, C. Nah, hasilnya nanti bakal ada 6. Atau bisa seperti itu, kita coba satu-satu. Dari sini ke sini, kemudian dari sini, satu ke A, dua ke C, terus kita coba yang ini, terus satu ke B, dua ke A, sekarang satu ke C, dua ke A, satu ke C, ini satu, ini dua, dua ke B. Jadi jumlah injektifnya, jumlah dari injektif yang berbeda dari S ke T ada 6. Nah, kemudian dari B ke, dari B, yang B, B kan berarti surjektif, gitu kan pada, oh ya kalau injektif berarti kan dia memetakan tepat satu gitu, jadi satu-satu, ini satu, ini satu, gitu. Nah, bedanya kalau surjektif ini, berarti kan dia dari T ke S, A, B, C, langsung aja ya. S, B, satu, dua, A, B, C, satu, dua, A, B, C, satu, dua, B, C, satu, dua, A, B, C, satu, dua. S. Ini aku biar mempercepat aja ya, maaf. Kalau gratis, gratis. Jadi yang pertama, kan kalau pada tuh udah pasti si S-nya nggak boleh ada yang kosong, jadi harus semuanya harus menyatakan. Jadi apa ya, pokoknya anggota S ini tuh semua ada apa namanya, peri ininya. Pokoknya image-nya ini, image dari fungsi ini sama dengan si S-nya. Kemudian ini, terus ini, kita tebak ada berapa kemungkinan. Ya, itu dua tiga empat. Itu terus ini, dan aku kurang menggambarnya satu lagi. Nah, jadi ada 6 jumlah dari subjektif berbeda dari T ke S ini ada 6. Yang nomor 7 mungkin mirip ya.
nomor satu. Mungkin aku coba deh yang nomor 11. Oke, IPS ini koleksi dari semua subset di S. Untuk himpunan S-nya ini ada satu dua, ada yang satu dua tiga, ada yang satu dua tiga. Langsung aja. Jadi kita harus menentukan jumlah elemen di PS. Nah, untuk yang A, S-nya sama dengan satu dua, berarti PS-nya dia kemungkinannya kosong, yang pertama, yang kedua satu, dua, dan satu dua, berarti kan jumlah elemen di PS, aku langsung aja kayak gini aja. Jumlah elemen di PS kan ada empat. Nya empat ini dari dua pangkat dua sama dengan empat. Ini yang B, S-nya satu, dua, tiga, PS-nya kan berarti kosong, satu, dua, tiga, kemudian satu, dua, ini koma, dua, tiga, kemudian satu, dua, tiga. Jumlah PS-nya berarti ada dua pangkat tiga, delapan. Nah, sebenarnya dua pangkat duanya ini dari mana sih? Dari ini nih. Dari jumlah elemen di sini kan ada dua. Kalau yang ini kan elemennya ada tiga. Kemudian yang C pasti kan dia ada karena ada empat, empat berarti kan dua pangkat 16. Sama ya, sama dengan si. Sama ya, si PS-nya kan berarti bulan kosong, satu, dua, tiga, empat, tiga, satu, dua, satu, tiga, satu, empat, dua, tiga, dua, empat, tiga, empat, satu, dua, tiga, dan satu, dua, empat, satu, tiga, empat, dua, tiga, empat, kemudian satu, dua, tiga, empat, dan 16 menit. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya, ada 16. Di si jumlah PS-nya kan ada dua pangkat 4 dengan 16. Jadi, menghitungnya ya seperti itu aja sih kalau jumlah elemen. Sekarang coba kita lanjut ngerjain yang nomor 12 ya. Gunakan eh gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa kita harus menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jika maka berarti modalnya ini kita harus membuktikan yang ini. Nah, kita misalkan S-nya ini karena dia punya M elemen X1, X2, X3 sampai Xn. Pertama akan diperiksa jika S1 memiliki satu elemen X1 sama dengan X1, kan? Maka PS-nya ini dan ini X1. Berarti banyaknya PS1 ini dua pangkat 1.
Nah, pernyataan benar jika S mempunyai satu elemen. Nah, kemudian andaikan pernyataan S benar untuk SK. Oh, ini SK, SK yang mempunyai K elemen, di mana SK-nya kita tulis dulu sama dengan X1, X2, sampai XK, maka jumlah elemen dari PSK ini adalah 2 pangkat K. Nah, akan diperiksa nih untuk SK plus 1 sama dengan X1, X2, X3, sampai XK, kita tambah XK plus 1 yang mempunyai K plus 1 elemen. Jadi SK plus 1-nya kan kita tulis X1, X2, X3, XK, XK plus 1 ini sama dengan dari sini kan berarti SK ini gabung elemen yang ini SK plus 1. Nah, maka subset subset dari SK plus 1 ada 2 kemungkinan. Pertama, mengandung SK plus 1 dengan subset yang mengandung plus 1 ada 2 pangkat K diperoleh sama dengan X1, X1, X plus 1, sampai X1, X plus 1. Ini yang kedua, tidak mengandung 1, maka jumlah subset akan sama dengan plus 1 kurang XK plus 1 Pernyataan benar jika S mempunyai K plus 1 elemen. Jadi kita tulis ulang pernyataan benar untuk setiap N anggota bilangan asli dengan PSK plus 1 sama dengan ini.
Jadi mungkin segitu untuk yang bagian 1.3. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan bisa juga teman-teman untuk menyimak video atau um, video pembahasan soal untuk bagian selanjutnya. Terima kasih.